yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Pasti kiamat itu akan datang Bapak Ibu. Tinggal hanya kapan tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda kiamat sudah banyak. Makanya persiapkan Bapak Ibu. Kita ini akan menyongsong yang namanya hari kiamat. Yang kedua, ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ibu, bapak, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ngebang, kalau sudah azan dikumandangkan, baik dari masjid, dari mushola, dari santren, dengan panggilan hayya alas, apa artinya itu? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul majlis Adinda Tuan Guru Haji Abdul Karim Ar-Rafi'i, kita doakan beliau beserta keluarganya mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Allah cepat berikan keturunan kepada beliau dan barokah hidup beliau sampai akhir hayat beliau. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang penunggung sami selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaatul ulama, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa waktu ini berputar begitu cepatnya. Hari ini kita sudah berada di bulan Nabi niku. Bulan Juni. Bulan Nabi, bulan Dzulqa'dah. Sudah agak di penghujung bulan Dzulqa'dah ini. Insya Allah kalau Allah masih berikan kesempatan hidup kepada tiang punggung sami, insya Allah sebentar lagi akan bertemu dengan bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah ini tepatnya nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha, jamaah haji di seluruh dunia yang datang ke tanah suci Makkah Madinah akan melaksanakan ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah yang disebut dengan Al-Hajju Arafah. Yang namanya haji itu ketika wukuf di padang Arafah. Kita
yang nggak menunaikan ibadah haji yang ada di Gawah Malang, insya Allah tanggal 10 Dzulhijjah akan merayakan yang namanya Idul Adha, yaitu lebaran haji. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Dzulhijjah didatengin oleh seorang sahabat. Yang pertama datang kepada baginda Rasul adalah dari kalangan sahabat Muhajir. Sahabat Muhajir ini adalah sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah. Harta bendanya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, kebunnya ditinggalkan, bahkan hewan ternaknya ditinggalkan. Yang bisa dibawa hanya pakai onta saja yang bisa dibawa ke Madinah. Ditinggalkan semua hartanya. Kenapa? Karena kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sehingga menetap di Madinah. Yang kedua datang kepada baginda Rasul adalah dari kalangan sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini adalah sahabat yang asli penduduk Madinah yang menolong kepada sahabat Muhajir. Karena saudaranya hijrah dari Mekah ke Madinah, menetap di Madinah, tidak punya apa-apa, dikasih hadiah oleh sahabat Ansor. Dikasih rumah, dikasih kebun. Inilah yang disebut dengan sahabat Ansor, sahabat yang menolong kepada sahabat Muhajir. Karena ada ikatan ukhuwah Islamiyahnya itu erat sekali, maka sahabat Ansor ini menolong sepenuh hati kepada sahabat Muhajir. Dan dua sahabat ini bertanya kepada baginda Rasul. Yang pertama yang bertanya adalah dari kalangan sahabat Muhajir. Apa pertanyaannya? Ayyu a'malin ahabbu ilallahi wa rasulihi ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah dan engkau juga suka kepada amal tersebut? Nabi menjawab dengan 3 jawaban. Apa yang pertama kata Nabi ketika ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan baginda Rasul juga suka? Yang pertama kata Nabi, al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat. Nah, bentuk daripada keimanan alhamdulillah, walaupun panas, walaupun capek, alhamdulillah duduk di pengajian. Kenapa? Karena iman. Kalau nggak ada iman Pak Bu, nggak mungkin kita duduk seperti ini, betul? Tapi karena iman kita mantap, bagian dari a'malu bil arkan, mampu mengaplikasikan, mengamalkan, mengerjakan dengan anggota badan kita, walaupun lelah capek, alhamdulillah duduk di pengajian, alhamdulillah bertemu dengan guru yang berluk sabi Tuan Guru Haji Lalu Makmur Soleh, alhamdulillah. Kangen kita kenal lama nggak bertemu lagi dengan Tian, bertemu dengan Tuan Guru Abdul Karim yang padahal tadi yang akan memberikan ilmunya Tuan Guru Abdul Karim, tapi ternyata yang duduk di sini jauh hari mubarak. Berarti saya tertarik jadi bajang. Alhamdulillah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Pasti kiamat itu akan datang Bapak Ibu. Tinggal hanya kapan tidak ada yang tahu, tapi tanda-tanda kiamat sudah banyak. Makanya persiapkan Bapak Ibu. Kita ini akan menyongsong yang namanya hari kiamat. Yang kedua, ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ibu, bapak, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ngebang, kalau sudah azan dikumandangkan, baik dari masjid, dari mushola, dari santren, dengan panggilan hayya alas, apa artinya itu? Oh, kirain mari kita bekelor. Mari kita dirikan yang namanya
sholat. Jangan ditunda-tunda. Waktunya sholat kita sholat, waktunya kita istirahat, waktunya kita santai, waktunya kita tidur. Aren itu yang namanya waktu, yang kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-waqtu athmanu minadh dhahab. Waktu itu lebih mahal harganya ketimbang emas. Maka disitulah kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah untuk bisa memanage atau mengatur yang namanya waktu. Tapi diutamakan adalah tentang sholat. Jangan ada kata istilah luwih pegawean sehingga lalai dengan sholat, Bapak Ibu. Karena nanti ketika kita meninggal dunia, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Pertama kali nanti ketika kita meninggal dunia yang dihisab, yang ditanya tentang sholat kita. Idza soluhat soluha sairu amali. Apabila sholat kita bagus sesuai dengan syarat rukunnya, tepat pada waktunya, apalagi dikerjakan dengan berjamaah, dengan khusyuk, hanya tertuju kepada Allah, maka seluruh amal ibadah kita ikut bagus. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadah sairu amali. Apabila sholatnya amburadul, rusak, maka seluruh amal ibadahnya rusak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ketika Nabi ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, al-hajjul mabruru, yaitu haji yang mabrur. Nah, baru sahabat Ansor yang bertanya kepada baginda Rasul, kata Nabi, ayo silakan wahai sahabatku, kalau mau bertanya silakan. Ternyata pertanyaan sahabat Ansor ini sama dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat Muhajir. Pertanyaannya adalah ayyu a'malin ahabbu ilallahi wa rasulihi ya Rasulullah. Amal apa yang paling disukai oleh Allah dan engkau juga suka kepada amal tersebut? Nabi menjawab dengan 3 jawaban juga, tapi yang 2 berbeda, hanya 1 yang sama. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat Ansor tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi yang pertama, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih beruntung Bapak Ibu kalau masih punya orang tua. Kita bikin tersenyum orang tua kita, bikin happy, bikin senang orang tua kita. Jangan setitik pun sekali-kali kita menyakiti hati orang tua. Kalau sudah meninggal dunia, terus kita doakan orang tua kita. Karena bagaimanapun orang tua ini jasanya sungguh sangat luar biasa. Sekarang coba, dulu kita jadi anak, sekarang kita jadi orang tua. Bagaimana seandainya kalau kita punya anak, anak kita membangkang kepada kita, durhaka kepada kita. Sakit hati kita, sakitnya tuh di sini. Iya kan? Makanya Nabi kasih tahu kepada kita, ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka terus kita berdoa, bermunajat kepada Allah dengan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa tiang ya Allah. Luwih dosa salah yang niki kepada Engkau ya Allah, ampuni ya Allah. Wali walidayya, dan ampuni juga kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Warhamhuma, berikanlah kasih sayang kepada mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua itu memberikan kasih sayang di waktu saya masih kecil ya Allah. Subhanallah. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Walaupun kita sampun lingsir karena kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, tetap kita doakan supaya dosa orang tua kita ini diampuni oleh Allah. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya badan saya ini beratnya berapa kilo, jadi emas murni 24 karat dipersembahkan kepada orang tua, tidak akan pernah cukup.
Saking bagaimana orang tua itu memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada kita. Coba maaf, kalau kita punya anak kecebur ke sumur, orang tua langsung loncat ke sumur, betul, untuk menyelamatkan anaknya. Tapi kalau orang tua yang kecebur ke sumur, anaknya di tangga dulu, belum tentu langsung menyebur ke sumur tersebut, sehingga orang tua sudah meninggal dunia. Coba, inilah kasih sayang. Coba ibu, kalau punya anak nggak kenal lelah, nggak kenal capek, tengah malam anak nangis, bikin susu, ganti pampers dan segala macamnya. Coba kalau orang tuanya yang maaf sakit, anak banyakkan tidur, hanya melihat, oh udah tidur ibu, Ina, gitu doang. Coba, nah inilah Bapak Ibu, ini masalah bakti kepada orang tua dicontohkan oleh seorang nabi yang dikisahkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sehingga Allah mengabadikan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayat. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak remaja, bisa membantu kedua orang tua, padahal lama tidak bertemu, ditinggalkan oleh ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika baru bertemu, ternyata Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan apa? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku Ismail, aku sayang kepada engkau wahai anakku. Aku rindu selama ini enggak bertemu dengan engkau wahai anakku. Engkau yang menjadi pujaan hatiku, kata Nabi Ibrahim. Tapi apa yang terjadi? Inni ara fil manam, aku mendapatkan mimpi dalam tidurku. Dan tidurnya Nabi Ibrahim tidak sama dengan tidurnya kita, Bapak Ibu. Matanya memang merem, tapi hatinya selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita tidur mah sekujur badan tidur, nggak ingat rumah kita kemalingan, nggak tahu, iya kan? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku sayang, aku mimpi tadi malam, mulai dari Tarwiyah sampai ke Arafah. Bukan hanya sekali mimpinya, pada tanggal 9 Dzulhijjah Arafah, tahu bahwasanya mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya dari Allah? Inni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku diperintahkan oleh Allah. Perintah ini sungguh sangat menyakitkan, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Oh wahai anakku, fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku sayang? Subhanallah, orang tua yang sangat bijaksana, walaupun ini perintah dari Allah, ditanya pendapat anaknya tersebut. Anak yang berbakti kepada orang tuanya menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru, silahkan ayahanda, kalau memang itu perintah dari Allah, kerjakan, laksanakan, jangan hiraukan aku Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayahanda akan menemuiku menjadi anak yang sabar. Subhanallah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, nyawa pun dipersembahkan untuk orang tua. Coba kalau kita punya anak, dipanggil, hei bijajari, seumpama kesini, saya mau motong kamu, seperti perintah dari Allah. Kira-kira bagaimana? Anak kabur, ia akan lari sekenceng-kencengnya. Tapi Nabi Ismail karena baktinya kepada orang tuanya mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin, ayahanda akan menemuiku menjadi anak yang sabar. Nah, karena keikhlasannya anak tersebut, baktinya kepada orang tua yang bijaksana kepada anaknya, begitu sudah mau diselesaikan penyembelihannya tersebut, tepatnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka apa kata Allah? Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim.
Allah gantikan dengan kambing kibas yang sangat besar yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail enggak jadi dipotong, yang dipotong adalah kambing. Maka disyariatkan oleh Allah kepada kita umatnya baginda Rasul untuk menyembelih hewan korban. Kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah, setelah kita melaksanakan sholat sunnah Idul Adha sampai 3 hari ayyamut tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sampun siap Bapak Ibu? Beli bebek? Dikman? Ya Allah, diara kepeng. Mudah-mudahan minta kepada Allah agar besok lusa sebelum tanggal 10 Dzulhijjah diberikan rezeki oleh Allah. Amin. Minimal beli bebek, syukur-syukur bisa beli samper ya, sapi, mudah-mudahan. Amin. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi dia tidak mau berkorban, kepeng mah duit, tapi dia nggak mau berkorban, nggak mau beli sapi, nggak mau beli bebek, maka apa kata Nabi? Fala yuqarribanna musallati, jangan kau dekat-dekat ke tempat salatku ini. Artinya diancam oleh baginda Rasulullah Muhammad. Maka dari itu mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa berkorban. Amin ya rabbal. Yang kedua, jawaban Nabi kepada sahabat Ansor ketika ditanya tentang amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya adalah berjuang berjihad di jalan Allah. Dan yang ketiga, sama jawaban baginda Rasul kepada sahabat Ansor tersebut dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada sahabat Muhajir, yaitu al-hajjul mabrur, yaitu haji yang mabrur. Kenapa Bapak Ibu? Ritual manasik haji ini sungguh sangat luar biasa. Mulai dari kemarin, gelombang pertama sudah berangkat menuju ke Madinah. Rangkaian ini dari Madinah, di Madinah 8 hari, kemudian menuju ke Mekah dalam berpakaian ihram untuk umroh. Sampai di Mekah, tawaf, kemudian sa'i, tahallul, balik lagi ke tempat tinggalnya atau ke hotelnya. Terus memperbanyak ibadah ke Masjidil Haram. Begitu nanti persiapan tanggal 9 Dzulhijjah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, disitulah Bapak Ibu, semua jemaah haji, mau presiden ataupun rakyat jelata, yang laki-laki sama pakaiannya, hanya pakai 2 helai kain yang disebut dengan kain ihram. Yang satu disarungkan, yang kedua untuk menutupi badan atasnya. Sama, mau presiden kayak yang haji, mau menteri, gubernur, rakyat jelata, tukang sapu pun sama, tidak ada bedanya. Hanya saja wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyakin bekal dari negaranya masing-masing untuk menuju ke Makkah dan Madinah, karena sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi sampaikan al-hajju Arafah, yang namanya haji itu ketika wukuf di padang Arafah. Nah, baru setelah matahari terbenam, selesai wukuf, bersiap-siap untuk naik bis menuju ke Musdalifah. Di mana Musdalifah, Ibu? Kawah Malang. Di tanah Mekah sana, mabit di Musdalifah sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam baru, setelah ngambil batu, baru bergeser lagi menuju ke Mina. Sampai di Mina langsung melempar jumroh apa? 7 kali dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Baru selesai itu tahallul. Bagi yang laki-laki yang sudah tadi pakaian kain ihram sudah boleh meninggalkan pakaian ihramnya, ganti baju biasa yang dipakai setiap hari. Larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena sudah tahallul. Nah, setelah itu baru ke Masjidil Haram lagi untuk tawaf ifadah, sa'i, dan kemudian tahallul tsani. Balik lagi ke Mina untuk mabit di Mina, yaitu tanggal 11 melempar jumrah ula wusta aqabah, tanggal 12 ula wusta aqabah, nafar awal selesai.
Ada yang ngambil nafar tani tanggal 13 masih melempar jumrah ula usto akabah selesai. Makanya Nabi sampaikan al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah pada umrah yang lain merupakan pelebur dosa. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini disehatkan jasmani rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan manasik hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang ke tanah airnya masing-masing membawa predikat haji yang mabrur. Dan kita semua yang belum sempat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang Allah takdirkan kita bisa menunaikan ibadah dengan bertalbiyah, bukan di Gawah Malang tapi bertalbiyah di tanah haram Mekah dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini kita bertalbiyah di Gawah Malang. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bisa bertalbiyah di tanah suci, baik dalam rangka menunaikan melaksanakan ibadah haji, minimal ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Al-haqqu min rabbi wal khata' minni, matur tanjasi tunas ampura agung-agung sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.